Viva Lakomtu. Jumpa kembali dalam acara stand up comedy Open Mic. Open Mic memberikan kesempatan bagi komik-komik pemula untuk unjuk gigi, membuktikan kreativitas mereka dengan materi komedi yang mereka tulis sendiri. Tentunya untuk menghibur Selasa malam Anda. Kali ini kita panggilkan seorang bakat baru, inilah Andi Wijaya atau Awe. Nah, nama gue Andi Wijaya, tapi biasa dipanggil Awe. Dari kecil dipanggilnya Awe. Gue suka main bola, suka main game, online juga suka gitu. Dan yang paling gue suka sih sebenarnya ketawa ya. Berani mencoba open mic dan menjadi seorang stand up comedian? Insya Allah. Kerjanya sehari-hari di bidang apa? Otomotif. Sambil ngelucu di tempat kerja atau Enggak, bagaimana? saya serius orangnya. Oh serius ya. Oke, kita lihat bagaimana keseriusan dari Andi Wijaya dalam stand up comedy open mic. Inilah Andi. Selamat malam ya, saya Awe. Panggil aja Awe lah. Apa kabar semuanya nih? Baik ya, oke. Stand up comedy. Stand up comedy itu berasal dari kegelisahan ya. Dan keresahan. Yang paling gue resahkan itu adalah kegalauan anak muda itu ya kan. Anak muda sekarang kan suka galau-galau, itu apa itu ya kan. Kayak temen gue tuh galau dia abis diputusin sama ceweknya. Cuma galaunya itu lucu gitu. Dia jadi berubah banget gitu. Dia itu tadinya badung banget ya. Judi, mabok ya kan. Maboknya juga mabok ganja, mabok bir, mabok ekstasi gitu. Bahkan mabok angkot juga dia jabanin sama dia gitu. Keresahan gue yang lain itu adalah jalanan ya. Jalanan di kota ini kita nih ya. Itu masyarakat kita tuh kalau di jalan itu sangat emosian sekali. Gampang banget marah ya kan. Mungkin sih emang gara-gara macet ya. Tapi kan macet itu yang bikin kita juga ya kan. Kalau misalkan nih, lu lagi kejebak macet gitu. Dan lu harus tiba di satu tempat gitu. Lu pasti motong jalan ya kan. Terus buru-buru nih. Waduh gak sempet nih, motong jalan. Akhirnya kan jalannya habis dipotong-potong ya kan. Gak ada jalan lagi, mau lewat mana jadi macet semuanya, dipotong-potong mulu jalannya. Pernah nih pengalaman gue bahwa orang tuh di jalan emosian itu ya. Itu kalau gue pengendara motor ya, jadi gue kan lebih membicarakan motor nih ya. Kalau di motor itu biasanya suka ada yang lupa naikin standar ya kan, standarnya turun. Kan gue maksudnya baik ngasih tahu ya, cuma mungkin orang salah dengar atau udah emosi karena jalan macet atau gimana, dia jawabnya gak enak gitu. Gue bilang, Pak standar, dia jawab nih. Dia buka helm langsung, mukanya lo standar gitu. Ya gue bingung ya, tapi sih gue gak marah ya, karena yang muka gue standar nih, SNI ya kan. Ada mulutnya, ada hidungnya. Cuma yang gue bingung, kalau ada muka standar berarti kan ada muka modifan. Muka modifan tuh kayak apa gitu ya kan. Apa mukanya di airbrush gitu. Atau hidungnya dinaikin, ditunggingin. Atau mungkin juga lehernya dipapas. Jadi ceper. Nah biasa kalau motor ceper itu kan kalau lewatin polisi dur susah ya, mesti miring gitu. Nah ini sama, leher ceper juga susah nengok. Karena mentok ke pundak. Nah terus kalau misalkan ada muka standar, ada muka modifan, berarti ada muka racing ya. Muka racing itu kayak apa? Mungkin muka racing itu kayak Nikita Willy ya. Karena racing itu kan biasanya boros ya. Nikita Willy kan mukanya boros ya. Terus juga keresahan gue yang lain itu adalah soal WC umum. Ini pengalaman pribadi gue sebenarnya nih ya. Jadi di WC umum itu kan kalau WC umum di daerah kita tuh di Indonesia inilah umumnya ya, itu kan kotor-kotor gitu ya. Dan tuh gue pernah pengalaman nih, gue lagi di jalan dan gue kebelat banget buang air besar itu ya. Sampai terus akhirnya gue ngeliat pom bensin, gue melipir dan melipir. Itu ngeliat WC udah senang banget, wah WC. Gue masuk kan, gue nyalain rokok, buka gesper, buka celana, begitu gue buka klosetnya, ada kotoran ngambang. Ini kan gak enak ya. Nggak enak banget gitu. Nafsu untuk buang air besar juga jadi hilang gitu kan. Ya saya Awe, selamat malam. Andi Wijaya. Kamu sebetulnya berbakat dan cukup kuat, tetapi sayang sekali kamu menggunakan bahan-bahan yang kita sebut sebagai blue material. Yaitu konotasi seks, kemudian scatological. Hal yang kita hindari sekarang di perkembangan stand up comedy di Indonesia ya. Kemudian ada lagi swear words, yaitu kata-kata sumpah serapah yang kita hindari juga. Sebetulnya itu akan menjadi catatan buat kamu. Besok-besok saya akan pergi nonton show kamu yang lebih clean. Siap. Oke, kita beri tepuk tangannya meriah untuk Awe.
kali ini kita tampilkan dari Jogja. Inilah Radit Fan. Kira-kira kita udah persiapan apa ya Lola untuk kesini Lola? Ya latihan, dan latihan. Saya dari Jogja dengan genre ventriloquist atau seni suara perut akan membawakan stand up comedy. Sudah sering open mic dan sudah pernah belajar tentang stand up comedy? Alhamdulillah sudah. Kelihatannya Radit akan menampilkan sesuatu yang tambahan yang lain. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Radit Fan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Radit Fan. Dan saya Lola, saya boneka yang cantik banget. Kak Radit, kita sekarang di mana sih? Oh, kita ada di Open Mic Metro TV Lola. Yeay! Lola, nggak usah teriak-teriak. Ini sudah ada mikrofon. Lola, ngomong-ngomong Lola sebenarnya pengen nggak sih jadi manusia? Enggak, Loh, kenapa? Kemarin katanya pengen. enggak Lola dah enggak jadi boneka. Loh, kenapa? Ya, soalnya Lola perhatiin. Lola tuh nggak ngerti deh, Nas. Soalnya banyak manusia yang pengen diorangkan. Maksudnya? Iya itu loh, banyak orang yang dianggap kayak boneka mainannya pengusaha. Wah? Penguasa, salah. Dan sebenarnya untuk jadi terkenal itu ya, Lola kasih tahu ya, ada 3 cara untuk jadi selebriti. Biasanya terkenal lewat seni musik, seni lawak atau komedi. Kayak sekarang nih. Mm-mm. Yang ketiga? Seni korupsi. Kok bisa seni korupsi? Lah itu ada pegawai negeri, golongan 3, korupsi langsung masuk TV tiap hari, Nes. Terkenal lah itu, selebritis. Dasar ventriloquist itu ya. Ya kayak Nas Radit ini, nggak jauh beda sama politikus. Loh, hati-hati loh kalau ngomong. Maksudnya apa Lola? Sana-sana berkepribadian ganda. Suka cari anan kalau ngomong. Kalau ngomong yang baik-baik, pakai mulut sendiri. Ngomong jelek-jelek, pakai boneka. Nanti kalau bonekanya ada jelek, reshuffle, ganti boneka baru. Wah. Oke, sekarang kita mau ngapain Lola? Lola mau nyanyi? Emang Lola bisa nyanyi? Bisa, Kapan belajar nyanyi? dulu. Terus nyanyinya lagu apa? Someone like you. Wih, serius? Iya, lagunya orang galau. Kecil-kecil udah ngomong negara, kecil-kecil ngomong galau. Biarin, daripada itu tuh orang-orang yang di kenegaraan duduk di kursi dewan tapi ribut kayak anak kecil. Weh. Terus jadi nyanyi nggak nih? Ya terserah. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurt instead. Lola kok terbang? Iya, Lola habis belajar sulap. Oke, sekian dari saya Radit Fan dan juga Lola. Radit, Ya Om. sayang sekali saya selalu bilang bahwa stand up comedy itu sendirian di atas panggung. Dan kamu berdua. Jadi belum bisa disebut sebagai stand up comedy. Kecuali kalau Lola ini kamu anggap sebagai barang. Marah nggak dia? Lola kan boneka, Om. Oh ya. Yang cantik. Kalau ini disebut barang, disebut boneka, maka Radit akan digolongkan sebagai seorang komik yang props ya. Props komik
Seperti kita ketahui ada komik, ada yang topical, ada yang observasional, ada yang impression dan segala macam. Ini termasuk yang props ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Radit.